Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Aulia Farda dari Prodi Akuntansi kelas CD. Pada video ini saya akan berbicara mengenai mengelola sumber daya manusia, khususnya dalam topik mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, perubahan tren tenaga kerja pada paruh waktu pertama abad ke-21 dicatat dengan 3 alasan. Yang pertama, perubahan komposisi ras dan etnis. Diperkirakan pada 2050 mendatang yang tercatat dalam buku Robin Coulter, tenaga kerja yang berasal dari ras Hispanik, ras Asia, dan ras kulit hitam jumlahnya akan semakin meningkat, khususnya dalam ras Asia yang tumbuh lebih dari 2 kali lipat. Yang semula hanya 5%, diperkirakan akan menjadi 11% nantinya yang bekerja di lingkup internasional. Lalu yang kedua, penuaan generasi baby boomer. Baby boomer adalah mereka yang lahir pada rentang waktu 1946 hingga 1964. Lalu alasan yang ketiga adalah perubahan dunia oleh para tenaga kerja generasi Y. Generasi Y adalah mereka yang lahir pada rentang waktu 1978 sampai dengan 1994. Ketiga alasan tren tenaga kerja tersebut mempengaruhi data-data sistematis terkait perkiraan jumlah tenaga kerja serta ketersediaan lapangan kerja dan ekonomi di dunia. Telah kita saksikan pada video sebelumnya bahwa outbreak atau pandemi yang timbul dari coronavirus ini mengubah tatanan kehidupan di dunia, mulai dari cara kita belajar, bekerja, dan melakukan aktivitas lain yang harus berbeda dari cara kita sebelumnya. Hal ini juga membawa dampak pada sektor ketersediaan lapangan kerja dan sektor bisnis dan perusahaan lainnya. Banyak sektor usaha yang harus gulung tikar, mengakibatkan semakin menyempitnya ketersediaan lapangan kerja. Seiring dengan kenyataan bahwa jumlah ketersediaan tenaga kerja semakin meningkat di seluruh dunia. Lalu, bagaimana cara kita agar tetap bertahan dan apa yang kita harus lakukan untuk mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga kerja di masa pandemi ini? Tips yang pertama adalah cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai lowongan pekerjaan dari berbagai sumber online terpercaya dan kenali perusahaan yang akan dituju. Tips yang kedua adalah tingkatkan kualitas isi dari portofolio kalian. Selama dalam masa serba online seperti sekarang, kalian dapat mengikuti kursus ataupun pelatihan yang tersedia di online, baik itu gratis maupun berbayar. Tips yang ketiga adalah siapkan semua dokumen persyaratan untuk melamar kerja yang telah di-scan dan dijadikan dalam bentuk file sesuai yang diminta oleh perusahaan. Karena semua seleksi berkas akan dilakukan secara online, baik itu diperiksa melalui email ataupun media yang lainnya. Tips yang keempat adalah karena saat ini semua aktivitas dilakukan dari rumah, gunakan waktu kalian sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas diri, baik itu belajar bahasa asing ataupun meningkatkan skill-skill lainnya yang akan menunjang kalian dalam bekerja nantinya. Tips yang kelima adalah menguasai keterampilan wawancara kerja. Lakukan riset mengenai perusahaan jauh-jauh hari, lakukan riset mengenai industri dan pesaing perusahaan, siapkan sebelum hari H bagaimana Anda akan menjawab berbagai pertanyaan standar, perhatikan bahasa tubuh Anda, kajilah deskripsi pekerjaan dengan cermat, dan tinjau kembali resume dan pikirkan apa yang orang lain akan tanyakan mengenai resume Anda tersebut. Karena selama pandemi mayoritas wawancara dilakukan secara online, maka siapkan gadget yang menunjang, pastikan jaringan internet lancar dan stabil, serta beradalah di ruangan yang minim akan gangguan ataupun suara bising lainnya agar tidak terjadi distraksi. Tips yang terakhir adalah siapkan rencana cadangan. Karena kita tahu sendiri, banyak sekali perusahaan yang sedang gulung tikar saat ini. Oleh karena itu, jangan hanya terpaku pada satu perusahaan saja, mengingat persaingan yang kian ketat.
Gunakan keahlian atau skills untuk mencoba hal baru, seperti mempertimbangkan untuk memulai bisnis sendiri ataupun bekerja sebagai freelancer. Demikianlah hal-hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja di masa pandemi. Demikian video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan terima kasih.